Good morning y'all. Sekarang tanggal 17 November Hamin 14. Balik lagi di depan rumah. Sekarang mau siap-siap lari. 5 kilo. 5 kilo. Ayo lari lu. Lihat deh. Ini pohon jeruk depan rumah. Udah bisa diambil. Nah, sini bulan November, Texas sudah mulai dingin, makanya larinya pakai jaket. Nggak kebayang nanti bootcamp dinginnya kayak apa. Soalnya bootcamp di Chicago ya jauh di utara, dan katanya bulan ini udah salju di sana. Saya 5 kilo, saya 5 kilo. Makan apa, Mik? Toast. Bentar lagi kerja. Tapi ngambil kopi dulu juga. Makanannya mewah. Aku cuma dapat jeruk. Oh ya, jeruk dari depan. Depan. Oh lala. Satu 187. Let's go. Kerja. Ayo, pulang kerja. Ada manusia di depan rumah, kita lihat kayak apa. Excuse me, sir. Hola, ¿cómo estás? What are you doing in my front lawn? Yo, wala. What are you doing in my front lawn? Lagi nyolong jeruk. Tuh. Piro jeruk ya? Telu bro. Telu. Dan oke. Iya bro. Wis latihan urung? Wes yuk. Deadlift aja lagi. Latihan apa? Deadlift kak. Deadlift apa? Deadlift 1 rep max. 1 rep max. Piro? Langsung medun cok. Biar 350 tadi untuk 310 cok. Aku agak latihan deadlift mana? 310 pound tuh berapa kilo? 130. Papa, nanti habis bootcamp latihan lagi. Pulang kerja, tidur, bangun, latihan lagi. Oh now, stand still. Balik lagi di video baru. Tadi pagi udah lari kerja, sekarang pulang kerja udah tidur, sekarang bangun kita latihan lagi. Udah bulan November, Texas sudah mulai dingin. Jujur aku nggak kebayang nanti kalau bootcamp gimana. Soalnya bootcamp itu ada di Great Lakes, Illinois. Kalau mau lihat perbandingannya, lihat petanya. Texas di sini, di bawah. Great Lakes, Illinois di utara. Katanya Great Lakes, Illinois saking dinginnya itu napas aja sampai sakit. Nah, hidungnya kayak ketusuk gitu kalau hirup nafas. But I'm not complaining. It is what it is. Do what you gotta do. Tapi bootcamp di Navy, kalau nggak salah tempat larinya indoor, Freedom Hall. Kalau udah pernah lihat videonya Making a Sailor, ada di YouTube, itu dokumenter tentang bootcamp di Navy. Ya udah nonton berapa kali dokumenterinya. Aku seneng banget nonton dokumenterinya. Waktu aku memutuskan buat masuk militer, pilihan pertamaku itu masuk Air Force. Kenapa aku pilih Air Force? Pertama, aku tahu sepupuku ada di Air Force. Jadi referensiku satu-satunya cabang militer ya cuma Air Force. Kalau buat melanjutkan pendidikan, buat lanjut kuliah, ngambil tuition assistant, emang lebih mudah di Air Force karena balance antara kerja sama kehidupan di luar kerja tuh lebih mudah dijalanin dibanding cabang lain.
Itu pemikiranku pertama. Terus research sedikit, eligible buat pekerjaan apa. Ternyata nggak banyak pekerjaan yang aku eligible, tapi aku mutusin buat ketemu recruiternya aja. Pokoknya ya cari jalan biar gimana caranya bisa masuk Air Force, sambil cari tahu pekerjaan yang aku bisa ambil tuh apa aja. Pertama aku masuk, aku lebih tertarik di bidang-bidang yang aktif secara fisik dan bisa transfer ke dunia luar bila mana aku misalnya nggak lanjut kuliah, aku udah ada training. Pilihan pertamaku itu pemadam kebakaran. Kenapa? Aku bisa membayangkan diriku menjadi pemadam kebakaran setelah keluar dari militer. Kenapa? Karena itu pekerjaan yang aktif secara fisik dan tidak memerlukan bachelor's degree. Menguntungkan kalau kamu punya degree di bidang fire science atau public safety, sejenis itu degreenya, atau di paramedic, itu menguntungkan. Tapi beberapa fire department tuh nggak perlu. Oke, balik lagi kerjaan yang aku pengen, firefighting. Oke, jadi gini, aku mutusin, aku tertarik Air Force, ketemu recruiter. Aku telepon recruiternya, schedule appointment. Berapa hari kemudian ketemu. Aku datang ke kantor recruiternya, ketemu recruiternya, langsung disuruh timbang, diukur berat badan sama tinggi. Oke, dicek langsung sama dia. Aku overweight, tinggiku 173 cm, tapi mereka ngukurnya pakai inci, aku lupa berapa, kayaknya 68 inci. Terus timbang berat badannya 210 pound. 95 kilo. 95 kilo. Oke, overweight. I get it, I'm overweight. Tapi kan bisa turun berat badan. Oke, nggak apa-apa. Aku dibilang aku overweight, oke, aku ngerti aku harus turun berat badan. Dan aku juga harus mulai lari, harus mulai banyakin latihan body weight. Oke, I get it. Terus lanjut ngobrol. Sama dia disuruh, dia lihat paperworkku sambil aku diminta ambil tes prediksi ASVAB. Kayak tes pendeknya yang cuma berapa puluh soal. Kerjain cuma 30-45 menit. Selesai. Skor ASVAB-nya dapet, prediksi skornya 74. Oke. Skornya cukup buat dapet hampir semua pekerjaan. Terus duduk ngobrol sama dia. Oke, kamu di sini statusnya apa? Mahasiswa apa baru lulus SMA? Aku mahasiswa. Oke. Mahasiswa, kamu berat badannya kelebihan. Asapmu bagus, kamu tinggal turun berat badan. Oke, terus aku bilang aku di sini tuh green card. Nah, waktu aku ngomong green card, recruiter itu langsung gimana ya? Bukannya dia nolak, tapi kelihatannya kayak sudah enggan buat memproses aku. Dia nggak nolak, nggak bilang aku nggak bisa masuk, tapi kelihatannya kayak dia udah nggak responsif dengan pertanyaan-pertanyaanku. Aku tanya, aku mau pekerjaan ini bisa nggak? Ya, kayak menurutku nggak bisa. Oh, kalau pekerjaan ini kayaknya susah. Bilangnya it's not feasible. I'm not sure, it's not feasible. Stuff like that. Tapi alasannya dia kenapa aku nggak bisa diproses karena aku overweight. Oke, aku ngerti aku overweight dan aku nggak eligible buat banyak pekerjaan karena status green cardku. Ya udah, jadi anjurannya dia turunin berat badan. Kalau udah berat badannya turun telepon dia lagi. Itu hari pertama ketemu recruiter Air Force. Setelah itu jujur aku ngerasanya kayak ini kayaknya prosesnya susah. Masuk Air Force itu susah. Aku harus turun dari 210 sampai 175. 210 pound sampai 175. Dari 95 kilo turun sampai 79. Ya udah, aku pulang. Aku research lagi pekerjaan. Mungkin kalau nggak dapat firefighting nggak apa-apa. Kayaknya emang harus, soalnya di Air Force firefighting itu kalau nggak salah namanya fire protection, itu perlu security clearance. Jadi aku harus nggak bisa langsung dapat firefighting, harus masuk sebagai misalnya pekerjaan yang lain tapi di divisi yang sama, itu divisi sejenis civil engineering. Jadi harus masuk sebagai konstruksi bangunan, baru setelah di dalam baru bisa transfer ke firefighting karena nggak punya security clearance. Aku research lagi, itu step buat pindah pekerjaan kalau dari dalam itu lebih susah. Bisa tapi nggak gampang. Jadi lebih mudah kalau dari awal udah dapat pekerjaan yang mau dicari. Dengan pengetahuan itu, aku coba research cabang-cabang lain. Berikutnya aku coba Navy. Kalau di Navy aku masukin kayak application online, bukan application sih, kayak kontak online. Nanti bakal aku masukin kontak informationku online di website recruitingnya Navy. Terus besoknya langsung ditelepon sama recruiter dari pusat di Corpus Christi. Nah, sama dia aku diarahin ke kantor recruiter di Victoria. Udah telepon, terus schedule meeting sama recruiternya. Ketemu sama recruiternya. Wah, waktu aku ketemu recruiter Navy itu beda banget. Maksudnya
energinya beda, first impressionnya beda. Let's put it that way. First impressionnya beda. Jadi aku ketemu recruiter Navy, masuk, duduk, langsung ngobrol. Pertama kasih informasiku apa aja, apa mahasiswa, statusnya green card, tinggi berat badan, sekian. Terus aku tanya, aku perlu turun berat badan berapa banyak kalau mau masuk Navy. Terus sama recruiter bilang, kamu nggak kelihatan gendut sih, cuman lebih berisi aja. Terus disuruh berdiri, diukur lingkar pinggangnya doang. Masih masuk. Ayo udah, jadi nggak perlu turun berat badan. Ada 10 nggak perlu turun berat badan. Enak toh, cuman tinggal ser. Terus ngobrol lagi sama recruiter yang Navy. Aku kasih tahu aku pengen pekerjaannya apa. Pertama harus yang eligible dulu, yang nggak perlu security clearance. Ternyata di Navy jauh lebih banyak pilihannya dan banyak pekerjaan yang bisa transfer ke dunia sipil setelah selesai kontraknya. Dan ternyata di Navy ada pemadam kebakaran. Tapi yang bikin aku seneng sama Navy itu karena aku ketemu recruiter orangnya pinter, orangnya emang bener-bener kerja keras, dan dia emang kerja keras buat memproses dokumenku. Karena kalau sebagai pemegang green card, paperworknya itu jauh lebih banyak dibanding citizen. Dan aku denger juga kayak rekan kerjanya recruiter Navy ini juga bilang jangan proses aku jangan diproses. Kenapa? Karena paperworknya banyak, sebaiknya jangan diproses, repot. Setelah aku denger itu, aku jadi ngerti kenapa yang recruiter Air Force kesana kayak enggan atau kayak nggak mau proses aku. Emang sebagai pemegang green card ada extra background check, extra dokumen yang harus dimasukin. Tapi untung aku ketemu recruiter yang di Navy ini karena emang sama dia bener-bener dikerjain, dan sampai pada akhirnya aku kan dapat kontrak. Jadi intinya sih, kalau mau proses masuk militer di Amerika sebagai pemegang green card harus sabar. Nggak bakal langsung dapat recruiter yang mau ngerjain tuh, nggak bakal langsung dapat. Emang agak maksudnya recruiternya juga manusia, dan mereka kan beroperasi di luar. Terutama recruiter yang di daerah-daerah kecil, mereka biasanya beroperasi sendirian. Jadi kalau mereka nolak aplikan tuh nggak ada yang tahu. Tapi jangan nyerah. Kalau recruiter yang nggak bisa diajak kerja sama, cari recruiter lain, cabang apapun. Misalnya kalau aku tetap mau masuk Air Force tapi pilih pekerjaan lain, mungkin aku bakal ke San Antonio, cari recruiter di San Antonio, cari yang mau kerja sama. Tetap aku harus turun berat badan, tetap. Tapi aku ngerasa aku beruntung dapet recruiter Navy yang di Victoria. Emang kerja keras orangnya, kelihatan dari bentuknya. Pokoknya jangan nyerah. Kalau recruiter yang nggak mau kerja sama, jangan nyerah, cari recruiter di tempat lain. Sekarang sudah jam 6. Kita latihan. Kalau nggak punya kunci buat barbel, pakai ini. Ini ban dalam sepeda bekas, diikat bos. Ya. Cuman diikat doang, kuat dan nggak bakal lepas. Coba lihat. Lumayan kalau nggak mau beli collar yang emang agak mahal, pakai ban dalam sepeda bekas. Pemanasan terakhir kita kerjain conditioningnya. Imam 12 menit. Menit pertama 10 burpee, menit kedua 10 deadlift, menit ketiga 10 hang power clean. Bebannya 135 pound, 60 kilo, 60 59. Let's go.
Kalian kalau ada pertanyaan tentang masuk militer di Amerika, silakan tanya di bawah, komentar di bawah. Pengen tahu apa aja, kalau bisa jawab, bantu jawab. Enggak, aku bantu cari jawabannya. Camp is in 14 days. 14 days. Can't wait. Alright, that's it guys. Okay. Thank you for watching.